Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melihat sebuah masyarakat Islam, sebuah bangsa dan negara ini, sebuah umat, bagaimana sebuah bangsa, sebuah umat itu dapat dilihat dari bagaimana sebuah keluarga kecil yang dapat kita lihat bagaimana sebuah negara dan bangsa itu. Kata keluarga ada yang disebut dengan ahli, keluarga kekerabatan, keluarga terdekat. Ada yang disebut dengan al-asirah, artinya keluarga yang mempunyai keturunan yang banyak. Kemudian ada yang disebut dengan kurba, keluarga kekerabatan. Namun di dalam Al-Quran, kita dapat melihat 4 tipologi keluarga dalam Al-Quran. Yang pertama adalah suaminya soleh, istrinya durhaka. Tipe keluarga ini adalah keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu mempunyai istri bernama Amzurah. Dan Nabi Lut mempunyai istri bernama Wa'ilah. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari, Allah mengumpamakan keluarga Nabi Nuh dan Nabi Lut ini di dalam surat At-Tahrim ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masala lillazina kafaru imra'ata Nuhan wa imra'ata Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini fakanatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai'a wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Perumpamaan orang-orang kafir itu seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Kanata tahta abdaini min ibadina salihaini. Keduanya berada dalam 2 orang laki-laki yang saleh. Fakanatahuma falam yugniya anhuma minallahi syai'a. Namun keduanya tidak bisa menghindari dari siksa Allah. Wa qila dakhulan nara ma'ad dakhilin. Katakan kepada keduanya, masuklah kamu ke dalam neraka sebagaimana orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Nabi Nuh itu dalam sejarah mempunyai 4 orang anak. Yang pertama bernama Sam, yang kedua bernama Ham, yang ketiga bernama Yafis, yang keempat bernama Kan'an. Sam ini bapaknya bangsa Arab. Ham ini bapaknya bangsa Habasah. Dan Yafis ini bapaknya bangsa Persia. Sementara Kan'an adalah anak yang durhaka kepada ayahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika datang banjir yang begitu besar, Nabi Nuh membuat sebuah kapal di atas bukit. Lantas para pengikutnya naik ke atas kapal itu. Namun anaknya Kan'an ini tidak mau naik ke atas kapal yang dibuat Nabi Nuh. Dia memanjat bukit yang paling tinggi. Dia mengatakan kepada ayahnya, dia akan selamat dengan memanjat bukit yang paling tinggi itu. Namun Nabi Nuh mengatakan dalam surat Hud, ayat yang ke-42 itu,
Ya bunayya arkam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah kamu ke atas kapal ini. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang kafir. Apa yang kita lihat dari Nabi Nuh alaihissalam itu? Bagaimanapun durhakanya seorang anak membangkang terhadap perintah ayahnya, namun Nabi Nuh tetap mengadakan dialog iman dengan anak. Nabi Nuh tetap mengajak anaknya, menasihati anaknya untuk mendekat kepada Allah. Itulah yang dapat kita tiru sebagai ayah, meneladani sosok Nabi Nuh menasihati anaknya itu. Tipe keluarga yang kedua adalah suaminya durhaka, istrinya solehah. Siapa mereka? Yaitu adalah keluarga Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja yang zalim dan sombong. Kekuasaannya yang begitu besar sehingga membuatnya angkuh dan sombong. Dia mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang maha tinggi. Namun kedurhakaan kesombongannya itu, Allah menganugerahkan seorang istri yang solehah pada Fir'aun yang bernama Asyah binti Muzahim. Allah anugerahkan seorang istri yang solehah kepada Fir'aun. Allah menggambarkan di dalam surah Tahrim ayat 11 itu, pada suatu hari Fir'aun ini mengetahui Asyah ini beriman kepada Tuhannya Musa secara diam-diam. Lantas Fir'aun ini menyiksa istrinya, memukuli istrinya. Namun Asyah binti Muzahim yang salihah ini tidak melawan sedikit pun kepada suami. Lantas Asyah binti Muzahim ini berdoa kepada Allah. Di dalam surah At-Tahrim ayat 11 itu, Rabbi bni li indaka baitan fil jannah. Ya Tuhanku, bangunkanlah aku rumah di surga. Wa najjini min fir'aun wa amalihi. Dan jauhkanlah aku dari Fir'aun dan amal perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan jauhkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Lantas doa Asyah binti Muzahim itu Allah makbulkan. Dalam hadis Nabi mengatakan, Sayyidatun nisa ahlil jannah arba. Pemuka-pemuka wanita di dalam Al-Quran, di dalam surga itu ada 4. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Yang kedua adalah Fatimah binti Rasulullah. Yang ketiga adalah Khadijah binti Khuwailid. Yang keempat adalah Asyah binti Muzahim. Inilah 4 pemuka wanita di dalam surga. Berkat kepatuhan Asyah binti Muzahim kepada suaminya, dengan doanya Rabbi binili indaka baitan fil jannah, memohon membangunkan rumah di surga. Lantas Allah makbulkan doanya itu sesuai dengan hadis Nabi. Itulah yang dapat kita tiru. Bagaimanapun seorang suami durhaka, namun istri tetap tidak melawan kepada suami, namun berdoa kepada Allah untuk memasukkannya ke dalam surga. Mudah-mudahan 2 hal ini lain kali kita sambung. 2 hal lagi tipologi keluarga dalam Al-Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.